wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wayuni dari Kuliah Kerja Nyata Balai Kampung di Kelurahan Pematang Kapau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu coronavirus atau COVID-19. Novel coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 itu merupakan variasi dari virus corona sendiri. Nah, di mana virus yang baru ditemukan ini dapat menginfeksi manusia dengan kecepatan transmisi atau berkembang biaknya itu sangat cepat. Nah, untuk novel coronavirus atau COVID-19 ini muncul pertama kali di kota Wuhan, Tiongkok pada pertengahan bulan Desember 2019. Virus corona ini merupakan golongan penyakit zoonosis, yaitu bisa ditularkan melalui hewan ke manusia dan juga bisa ditularkan dari manusia ke manusia. Terdapat 7 jenis dari virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 di antaranya pernah terjadi di kota Cina, yaitu dengan kasus SARS-CoV pada tahun 2002, dan juga kemudian ada virus MERS pada tahun 2012 di Arab Saudi. Yang terakhir ini termasuk juga dengan novel coronavirus atau COVID-19 yang terjadi sekarang, yaitu menyerang sistem pernafasan pada manusia. Novel coronavirus atau COVID-19 ini sebelumnya belum pernah diidentifikasi dan informasi mengenai virus ini sangat sedikit dan terbatas. Berdasarkan data dari Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 24 Juli 2020 terkonfirmasi ada sekitar 95.418 pasien positif corona di Indonesia. 4.065 pasien positif virus corona yang meninggal dunia. Data di Pekanbaru sendiri pada tanggal 3 Maret sampai dengan 24 Juli 2020 terkonfirmasi pasien positif virus corona itu ada 362 pasien, di mana yang meninggal itu ada 11 pasien. Nah, untuk gejalanya sendiri, apa sih gejalanya? Gejalanya itu biasanya tidak langsung muncul. Biasanya itu muncul dari 2 sampai 14 hari dari terkena paparan itu. Orang yang terkena paparan bisa saja menyebarkan virus walaupun dia belum merasakan sendiri gejala dari virus itu. Virus corona ini dapat menginfeksi saluran nafas bagian atas, di mana gejalanya itu seperti batuk, pilek, dan demam ringan biasa saja. Kemudian orang yang dengan imunitasnya rendah itu bisa menginfeksi saluran nafas bagian bawah, dan akibatnya itu bisa saja lebih parah atau lebih buruk seperti demam yang tinggi, kemudian sesak nafas, serta bisa menyebabkan kematian. Hingga sekarang untuk vaksin dari corona ini belum bisa ditemukan. Tidak ada pengobatan khusus untuk mematikan atau membunuh dari virus corona ini. Pada sebagian kasus infeksi yang mereda itu hanya gejalanya saja seperti flu, batuk biasa, dan demamnya saja yang hilang. Kemudian bagaimana sih cara penyebaran dari virus corona ini? Biasanya virus corona ini menyebar melalui droplet, yaitu dari batu atau dari bersin orang yang terkena virus corona, kemudian menyebar. Nah, sekarang WHO telah mengeluarkan statement terbarunya bahwa corona ini bisa menular melalui dibawa oleh udara. Untuk statementnya ini WHO akan mengkaji ulang. Pada new normal ini apa saja sih protokol kesehatan yang harus kita taati? Yang pertama itu wajib menggunakan masker baik dimanapun dan kapanpun, maupun di ruangan tertutup atau ruangan terbuka kita harus menggunakan masker. Kedua, harus menerapkan physical distancing dan selalu jaga jarak dengan orang yang tidak dikenal, minimal 1 meter jaraknya. Kemudian selalu cuci tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer sebelum melakukan aktivitas ataupun sesudah melakukan aktivitas. Nah, hindari memegang area mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Yang kedua, saat batuk atau bersin, usahakan untuk menutup mulut menggunakan siku ataupun menggunakan tisu. Yang ketiga itu masak daging dan hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Yang kedua, saat batuk atau bersin, usahakan untuk menutup mulut menggunakan siku ataupun menggunakan tisu. Yang ketiga itu masak daging dan telur itu sampai matang atau hingga matang. Kemudian jika di sekitaran kita ada pasien yang terkena batuk atau flu, sebisa mungkin untuk menghindari dari pasien tersebut.
Nah, baiklah, sekian dari saya mengenai tentang coronavirus atau COVID-19. Semoga bisa membantu kita semua.